salam dari keluarga, dari Pengurus HKBP, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, Sekretaris Jenderal HKBP, dan semua pelayan yang ada di jajaran biro-biro yang ada di kantor pusat dan para staf, dan juga para pelayan yang ada di perguruan tinggi teologi HKBP seperti STT HKBP, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Liberal, Sekolah Tinggi Diakones, dan dari lembaga-lembaga yayasan-yayasan yang ada di jajaran pelayanan HKBP. Kami menyampaikan salam karena Tuhan selalu memberkati kita. Kita berada dalam kesehatan selalu, dan oleh karena itu salam kami yaitu Horas Majelitas Bena. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam rangka peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, Jumat 10 April 2020 ini, yaitu dari Evangelium yang ditulis oleh Matius pada pasal 27 mulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 56. Saya akan membacanya saudara-saudara, dan saudara dapat mendengarkannya dengan baik. Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56. Demikian tertulis. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir baik Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa, dan bukit-bukit batu terbelah
dan kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudaraku, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada kita semuanya bahwa pada awal gereja, mula-mula gereja purba ada setelah kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus, maka orang-orang percaya itu berkumpul, murid-murid Yesus berkumpul, orang-orang yang menerima iman di dalam Yesus Kristus berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersatu hati untuk memuji Tuhan, berdoa, bernyanyi di dalam rumah masing-masing atau di dalam rumah-rumah mereka. Itulah awal kelahiran gereja. Karena pengikut-pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mengikuti lagi apa yang ditradisikan oleh agama Yahudi. Percaya mereka dengan sikap setia kepada Yesus. Mereka berdoa di rumah masing-masing. Dan kebiasaan itu berlanjut terus, dan itu dibuktikan dalam berbagai kesaksian dan tulisan para rasul-rasul. Misalnya dalam Kisah Rasul dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi itulah cikal bakal awal kelahiran gereja. Cikal bakal gereja tidak dimulai seperti zaman modern sekarang ini, membangun bangunan yang besar. Cikal bakal gereja dimulai dari ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian per keluarga atau beberapa keluarga di satu rumah. Bukankah pada saat ini seolah-olah peristiwa itu kita ulangi kembali? Bukankah
melalui virus corona ini kita berada dalam situasi pertumbuhan kelahiran gereja mula-mula, gereja purba ini. Bukankah saudara-saudara ini menjadi semacam ingatan penyegaran kembali bagi iman kita bahwa munculnya pengikut-pengikut Kristus dimulai dari rumah-rumah? Bukankah saudara-saudaraku hal ini mengajak kita semakin serius untuk melakukan ibadah, karena ibadah yang benar tidak ditentukan oleh tempatnya, tidak ditentukan oleh bangunannya, tidak ditentukan oleh besarnya kita berkumpul. Ibadah yang benar adalah apabila kita memuji Tuhan, apabila kita menyampaikan doa kita, harapan kita. Ibadah yang benar apabila kita menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku, satu tadi yang hendak kita sampaikan di sini, bahwa dengan keadaan perkembangan, pertumbuhan dan keberadaan situasi dan kondisi gereja pada masa lalu, maka karena gereja adalah dimulai dari keluarga, maka keluarga adalah menjadi tempat penyampaian firman Tuhan. Keluarga adalah tempat penyampaian harapan dan doa. Keluarga adalah tempat menerima berkat dari Yesus Kristus. Dengan demikian, benarlah apa yang disuarakan Rasul Petrus, bahwa setiap keluarga orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, adalah keluarga imamat yang berjalan. Artinya, setiap keluarga di mana ada berkumpul, di mana ada berdoa, di mana ada memuji Tuhan, di mana ada menyampaikan harapan dan doa kepada Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan, maka keluarga itu adalah keluarga imamat yang berjalan. The priesthood of the believers. Dan hal itu lama tidak atau belum kita hayati. Lama sekali saudara-saudara, bahwa ibu dan bapak, bahwa para orang tua sebenarnya adalah imam. Karena gereja itu dimulai dari keluarga. Bukankah ini saudara-saudaraku menjadi kesempatan bagi kita untuk menghayatinya kembali? Ketika gereja lahir dan muncul, orang-orang percaya memuji Tuhan, kita sepertinya dihantar kepada masa lalu. Dan kalau kita dihantar kepada masa lalu, kita tidak akan lupa bagaimana pertumbuhan dan perkembangan gereja yang dimulai dari ibadah keluarga. Saudara-saudaraku, ketika kita canangkan, kita launching tahun, kita mengambil tema berdasarkan surat Ibrani pasal 1 ayat
1 sampai 3 tentang reposisi pekabaran Injil. Reposisi pekabaran Injil pada tahun 2020 adalah tahun pekabaran Injil. Semula kita harapkan, kita maksudkan, kita programkan bahwa program penginjilan yang kita lakukan tidak lagi monoton, tidak lagi seperti sedia kala, tidak lagi mengulangi kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi, sehingga penginjilan, pemberitaan firman Tuhan harus kita reposisi. Artinya pemberitaan firman Tuhan itu diposisikan ulang. Dengan demikian, ini keyakinan saya merupakan petunjuk bagi Tuhan, dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan kepada kita akan dipilih, bahwa pemberitaan firman Tuhan, pekabaran Injil, bahwa kesaksian-kesaksian iman kita harus reposisi, tidak lagi dilakukan sebagaimana yang lazim, yang sudah pernah dan berulang kali kita laksanakan. Reposisi adalah mengulang kembali, memikirkan kembali, menempatkan kembali, supaya pemberitaan firman Tuhan itu relevan, aktual di dalam kehidupan kita. Saya melihat ternyata Tuhan telah memberkati kita melalui program pekabaran Injil tahun 2020 ini, bahwa firman Tuhan juga, pemberitaan firman Tuhan juga yang disampaikan oleh para pengkhotbah harus mereposisi diri. Selama ini kita beribadah di gereja, selama ini kita datang ke gereja berbondong-bondong, berduyun-duyun, tetapi kalau kita jujur, saudara-saudaraku, berapa persenkah kita yang datang ke gereja? Jangan-jangan masih 80%, jangan-jangan masih 75% atau 60% atau 50%, atau bahkan anggota jemaat kita yang datang ke gereja hanya sekitar sepertiga dari anggota jemaat. Saya memberanikan diri untuk mengatakan itu karena kebiasaan kita selama ini hanya kaum ibu lah yang dominan datang ke gereja. Jadi kalau ada di gereja kita masing-masing 4 baris seperti ini, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, lazimnya 3 baris itu adalah tempat duduk para ibu-ibu. Lalu yang lain di mana? Nah, sebelum remaja, pemuda di mana? Kaum bapak di mana? Saudara-saudara, bukankah ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mereposisi kita? Apabila pekabaran ini dimulai dari rumah kita masing-masing, setiap keluarga mengadakan ibadah seperti ibadah hari ini. Bayangkan saudara-saudara, di setiap keluarga
Bila di setiap keluarga beribadah, bapak, ibu, dan anak-anak dan semua penghuni keluarga itu, jangan-jangan 100% yang beribadah kepada Tuhan. Karena kita lakukan itu di rumah kita masing-masing. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika kita mengadakan tahun perkabaran Injil ini dengan tema mereposisi pemberitaan firman Tuhan, saya yakini ini adalah suara dari Tuhan. Saya percaya ini adalah perbuatan Tuhan, dan itu nyata dalam minggu-minggu terakhir ini. Walaupun ini merupakan respon kita yang terbaik sesuai dengan anjuran pemerintah supaya mengadakan social distancing, mengambil jarak, tidak boleh berkumpul-kumpul, tidak boleh mengadakan pesta keramaian, dan oleh karena itu kita diharapkan tinggal di rumah masing-masing. Dan kesempatan itu kita sambut bahwa ibadah hari ini juga ibadah di rumah masing-masing. Tuhan akan selalu berkenan, bukan karena banyaknya, bukan karena depannya, tapi Tuhan pasti berkenan ketika orang-orang percaya dari hati yang tulus, dari iman percayanya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya masing-masing. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan dalam firman Tuhan ini yang saya bacakan tadi adalah suara Yesus yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara yang dikatakan oleh Yesus itu di kayu salib adalah suara yang pernah disuarakan oleh hamba-hamba Tuhan, Raja Daud misalnya, dalam Mazmur 22 ayat 2 sudah mengatakan. Artinya orang-orang yang berada dalam ancaman kehidupan yang berbahaya selalu menyuarakan supaya Tuhan jangan meninggalkan dia, jangan meninggalkan manusia, jangan meninggalkan orang percaya. Dan oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan ini, seharusnya saudara-saudaraku, kita sendirilah yang sebenarnya bersuara, mengungkapkan, berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi sekarang ini, suara itu langsung disuarakan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah penebus kita.
walaupun sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu berarti saudara-saudara, kehadiran Yesus, kerelaan Yesus mati di kayu salib adalah karena Tuhan Allah pencipta kita semuanya adalah pemilik kita. Sering bahkan sampai akhir-akhir ini saya dengar melalui berbagai mass media, tulisan dipertanyakan, kenapa harus menjadi tebusan? Kenapa Yesus dianggap, dipercayai sebagai tebusan manusia berdosa? Saya menjelaskan. Bukankah saudara-saudara itu Allah yang menciptakan manusia? Bukankah itu berarti Allah sendiri menjadi pemilik manusia? Bukankah itu berarti bahwa manusia harus tunduk dan taat kepada Allah saja dalam kehidupannya? Dan itulah alasannya. Karena ternyata sejak keberdosaan manusia terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa, itu berlanjut terus dan sudah dilakukan berbagai rencana Allah untuk melakukan pembebasan supaya manusia bebas dari kehidupan yang tidak berkenan di hati Allah, supaya manusia kembali kepada pemilik Allah, supaya manusia kembali taat kepada Allah. Dan untuk itu Allah selalu melakukan pembebasan, memerdekakan manusia dari keterikatan kepada dosa, kepada iblis. Dan itulah yang disuarakan penulis Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Berulang kali dan berbagai cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan peraturan nabi-nabi, tetapi pada waktu kemudian Allah berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi tindakan Allah, perbuatan Allah, penyelamatan Allah yang dilakukan, puncaknya adalah dalam Yesus Kristus. Melalui penyaliban, melalui kematian, melalui pengorbanan, Yesus Kristus telah mengembalikan kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya, menjadi kembali milik Allah. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita harus ingat, kita ini adalah orang-orang tebusan yang ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena kita adalah orang yang ditebus, firman Tuhan mengatakan tebusan yang dilakukan oleh Allah kepada kita manusia berdosa adalah dengan sangat mahal. Sebab itu kamu telah beli dan harganya telah lunas dibayar, kata Paulus kepada jemaat Korintus. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan ini menjadi ikrar, menjadi credo, pengakuan kita masing-masing sebagai orang yang percaya bahwa kita semua telah ditebus. Karena kita sudah ditebus,
kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri. Dan ini yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia selalu menganggap dirinya sebagai pemilik atas dirinya sendiri. Itu tidak benar. Kita adalah orang yang ditebus melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sehingga pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita, perlakuan kita, tubuh kita, semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Dengan pemahaman tindakanku, perbuatanku, perlakuanku harus berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, hal itulah yang kita lakukan dalam perayaan mengenang kembali kematian Yesus Kristus di kayu salib. Selanjutnya, saudara-saudara, peristiwa yang terjadi di kayu salib itu di Golgota mengakibatkan adanya kejadian di tengah-tengah bait Allah, bahwa semula bait Allah itu terdiri dari dua ruangan yang terpisah sebagai ruangan imam, dan itu dikatakan ruangan yang maha kudus karena di sana ada para imam-imam. Dan ruangan yang satu lagi tempat jemaat untuk datang beribadah memuji Tuhan. Dan ruangan itu dikatakan tempat kudus. Jadi semua tempat itu adalah kudus, tapi ada perbedaan. Harus ada perbedaan menurut mereka. Tempat yang maha kudus dan yang kudus. Tempat para imam dan anggota jemaat biasa. Dalam peristiwa kematian Yesus, setelah Yesus mati, lalu datang semacam badai, semacam gempa, semacam suara yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi, sehingga terbelah dan terpisah, dan pemisah-pemisah yang ada di dalam Allah itu terkoyak. Dengan demikian tidak ada lagi pembatas antara ruangan imam dan anggota jemaat biasa. Inilah berita dan kabar baik bahwa ternyata melalui kematian Yesus Kristus kita semua telah dipersatukan sebagai orang-orang yang percaya. Perbedaan yang ada bukanlah perbedaan dalam arti mengenai hakikat, mengenai status, mengenai kekudusan kita. Perbedaan yang ada adalah karena tugas dan fungsi kita masing-masing. Sampai sekarang masih ada pelayan, sampai sekarang masih ada hamba-hamba Allah. Walaupun semuanya itu sebenarnya dipersatukan, tidak dalam kesalahan Yesus apa-apa. Bukankah itu berarti yang berkata kepada kita bahwa sekalipun semuanya kita saya katakan tadi kita beribadah karena kita di dalam Tuhan, rumah kita masing-masing, pencipta, apa yang kita lakukan semuanya, puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sering akan berkenan dan dapat diterima oleh Allah. Kalau kita menyampaikan sebagai dalam bagaimana bisa percaya, dipertanyakan. Dan itu berarti saudara harus semua orang percaya. Bapak, ibu, orang tua,
dianggap, dipercayai anak-anak kita seperti itu. Ketika kita berdoa terus dengan iman percaya kepada Sang Tuhan, itu rasa tinggi saudara kawan. Bukankah itu berarti bahwa di mana kita berada, apakah kita beribadah menjadi, apakah kita beribadah di gedung-gedung, bukankah itu berarti kita beribadah di tempat manusia, tempat yang langsung dan taat kepada, apakah kita beribadah masing-masing dalam kehidupannya, apakah kita beribadah bergembala, beribadah beberapa keluarga, ternyata itu jangan menjadi keberdosa-dosa terjadi dalam ibadah dan amal Tuhan. Dan Tuhan itu pasti berlanjut terus mendengar pujian kita dan mendengar permohonan kita, juga mendengar berbagai harapan doa untuk yang melakukan kita sampaikan supaya manusia bebas. Dengan demikian dari saudara-saudaraku kehidupan yang mendengarkan kematian Tuhan Yesus yang dilakukan di rumah Tuhan masing-masing Allah sangat berharap kepada manusia kembalikan kepada Tuhan, dan anak itu disetujui dan selalu diterima oleh kebaikan Tuhan merdekakan manusia dari keterikatan saudara-saudara kepada iblis. Dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi, seorang penulis ada pengakuan satu, pengakuan dari kepala prajurit berulang kali yang dan berbagai menyaksikan peristiwa itu. Setelah kematiannya, setelah percaya kepada alam yang akibatkan kematiannya, lalu tetapi dengan suara kemudian Allah berbicara kepada kita, Dia mengatakan, sungguh ini Yesus Kristus adalah Anakku. Jadi tindakan Allah, perbuatan Allah, penyelamatan saya Yesus Kristus pun yang mana dari salib adalah Allah. Yesus pengakuan itu lahir dari melalui penglihatannya, penyayangannya, melalui dia sudah melihat, menyaksikan melalui pengorbanan berbagai peristiwa alam, berbagai hal yang telah Yesus terjadi ketika itu telah sungguh membuktikan Ia yang percaya kepada adalah menjadi al-bali milik tentu saja kita. Dengan dunia sedang mengadakan saudara-saudara seperti itu, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus tebusan. Kita adalah orang-orang yang ditebus, yang telah diterima oleh Yesus Kristus. Oleh kita adalah orang yang percaya melalui pengakuan Yesus Kristus. Doa kita karena kita sudah ditebus bahwa Yesus Kristus mengatakan adalah juru selamat yang dilakukan oleh Allah kepada kita manusia berdosa anak Allah adalah dengan sangat mahal. Ketika kita dipertanyakan misalnya itu kalau berkali kita ini tidak seperti kata Paulus kepala pasukan pada itu menjadi saksi mata. Oleh karena itu muliakanlah Allah. Tetapi kita boleh kali ini katakan menjadi ikrar bahwa menjadi orang-orang yang melihat langsung dengan mata kepada sebagai orang yang percaya. Tidak mengajar bahwa kita semua, tetapi telah diberi penglihatan iman kita terus. Kita tidak yang menjadi yang menjadi patokan. Ini yang saya dikatakan iman percaya. Dan itulah manusia selalu mengenal dirinya kita sebenarnya ada Yesus Kristus. Itu benar. Dan peristiwa saudara terlaku kita adalah orang yang ketika Thomas melalui Yesus Kristus mempertanyakan. Oleh karena itu kita adalah kami Yesus yang punya Tuhan. Thomas sehingga telah diberitahu kita perbuatan oleh kita para perempuan yang sudah bertemu dengan Yesus sungguh kita dan mengatakan kepadanya semuanya Yesus telah laku harus diserahkan. Tetapi Thomas mengatakan saya dengan tidak pernah percaya tindakanku sebelum perlakuan saya
harus bukan jari tangan saya di hati ke bekas saudara-saudara yang ada. Hal inilah yang kita lakukan ketika kita berusaha mengenal kembali dan Yesus, kematian Yesus Kristus pada saat Thomas. Selanjutnya darah ketika Thomas melihat peristiwa yang terjadi di kayu, dan ternyata habis yang ada di situ di Golgota mengakibatkan, dan Yesus mengatakan adanya kejadian di tengah-tengah baik itu adalah bekas aku bahwa semua baik asli itu sedangkannya terdiri dari sudah dilihatnya dengan pada kapasitas sudah dilihatnya kepada kapasitas imam sanggup berkata Tuhan itu warnanya maha Tuhan terus dengan Yesus mengatakan di sana ada Tuhan engkau telah melihat dan maka kau percaya lagi tempat kami jemaat saya mau katakan datang beribadah ke masjid berbahagialah dan setiap orang yang percaya walaupun tidak bersih. Jadi semua saudara-saudaraku kami kita tidak hadir di Golgota mereka ketika Yesus salib di atas Maha Kudus dan yang kami firman Tuhan yang sudah kami terima dan mengatakan bahwa Yesus mati dari kematian. Yesus mati, bahwa Yesus mati lalu datang untuk tebusan orang-orang semacam dosa. Oleh karena itu ada semacam iman percaya kita semacam bukti saksi yang apabila terjadinya mengalami Yesus itu yang terbelah adalah dan Tuhan dan juru dan selanjutnya pemisah terakhir ada itu terkoyak contoh dengan demikian dilarang tidak ada melalui pembatas itu sementara bahwa imam dan Golgota di kayu salib kota biasa. Inilah namanya berita dan kabar baik beberapa mereka bahwa ternyata telah menerima kesembuhan melalui kematian telah menerima Yesus Kristus. Kita sudah menerima sebagian penyertaan orang percaya kami mereka juga menjadi saksi-saksi bukanlah perbedaan arti bagai pemberitaan yang di hakikat alam politis mengenai status jadi mengenai pada urusan kita perempuan ini akan tugas dan hidup Yesus masing-masing tidak hanya dalam suka sampai sekarang masih dalam tidak hanya dalam kesengsaraan tetapi juga dalam kebahagiaan.
dalam kehidupan seperti virus corona ini, kita harus mengatakan ikut Yesus, karena mengikut Yesus adalah jalan satu-satunya supaya kita memperoleh keselamatan. Mengikut Yesus, kami agung itu akan memperoleh kesembuhan bagi kita. Inilah yang dijanjikan firman Tuhan kepada kita. Jika firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku, kita tetap percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, dan Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhan dan melakukan keamanan, kesehatan yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepada Bapa di surga atas firman-Mu yang Engkau suarakan dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami atas tindakan ketika gereja-Mu baru muncul dan berada, bahwa gereja itu dimulai dalam ketekunan beribadah, doa, dan pujian melalui keluarga per keluarga. Di dalam rumah-rumah Engkau telah pakai. Hal itu merupakan kenangan dan keindahan bagi kami, sehingga ketika kami mengalami peristiwa yang terjadi pada hari-hari terakhir ini akibat dari virus corona, kami melihat bahwa Tuhan telah berbicara kepada kami melalui gereja yang menyuarakan supaya pemberitaan firman Tuhan itu perlu diadakan secara reposisional, reposisi kebenaran Injil. Dan kami paham ya Tuhan, Engkau yang menentukan, sehingga ketika kami yang pada awalnya selalu beribadah di gereja dan berpindah sekarang menjadi beribadah di rumah-rumah, kami yakin dan percaya itu adalah anjuran dan kehendak-Mu yang akan kami lakukan. Kami melihat ya Tuhan bahwa Engkau telah berbicara kepada kami ketika ibadah yang kami lakukan di rumah kami ini, sehingga akan lebih banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan lebih banyak anggota-anggota jemaat, orang tua, dan anak kami turut serta memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berharap, walaupun ada ketakutan, ada kekhawatiran atas virus corona yang diakibatkannya, tapi Tuhan telah berbicara kepada kami bahwa Engkau-lah yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan berbagai kehidupan yang perlu dan yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Oleh karena itu pada saat ini kami menyampaikan doa kepada Bapa, kepadamu, supaya Engkau yang memberikan kesembuhan bagi orang
yang telah mengalami penyakit akibat dari virus corona dan akibat dari berbagai penyakit yang mereka alami. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga berbicara dan menghibur orang-orang yang telah mengalami penderitaan, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mereka cintai yang telah mendahului kami akibat dari virus corona ini, akibat dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri mereka. Hiburkan mereka ya Tuhan, dan pakai kami sebagai hamba-Mu untuk membawa penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa virus corona ini akan berakhir dengan segera. Dengarkan doa kami, doa semua orang yang percaya kepada anggota jemaat kami dan orang-orang yang turut serta memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya virus corona ini dapat terhalau dari bumi Indonesia ini, dari dunia ini, dan berkati oleh Tuhan pemerintah kami, mulai dari Presiden sampai pemerintah Indonesia, aparat-aparat keamanan, aparat-aparat penegak hukum, agar mereka juga yang konsisten dan mau melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kuatkan mereka, terlebih kepada para medis, para dokter, berkati mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari bahaya. Engkau yang memampukan mereka sehingga mereka dapat melayani dan tidak akan takut sebagai dokter, sebagai perawat, dan para medis untuk melakukan tugasnya. Lindungi mereka ya Tuhan dari virus corona, dari mara bahaya, supaya tercipta kesembuhan, kesehatan di dalam kehidupan seluruh masyarakat yang kami cintai ini. Ya Bapa di surga, terimalah ya Tuhan ibadah kami, ibadah yang sederhana ini yang kami lakukan di rumah ini, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengenali engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.